Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Utami dengan NIM 24610064. Mahasiswa S2 Program Studi Magister Pendidikan Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan produk atau layanan yang telah saya buat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Edupreneur di Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Elis Eti Rohayati MPD dan Bapak Deden Herdiana Altaftazani MPD. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat menyaksikan pemaparan penjelasan dari saya. Produk atau layanan kreativitas pendidikan yang saya pilih adalah bimbingan belajar atau bimbel, siap ANBK, cerdas literasi, jago numerasi, di mana bimbel ini saya fokuskan untuk peningkatan literasi dan numerasi anak. Alasan saya memilih bimbel ini karena ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer merupakan evaluasi penting dalam pendidikan nasional. Selain itu, banyak siswa mengalami kesulitan dalam literasi dan numerasi karena belum terbiasa dengan bentuk soal HOTS. Kemudian bimbingan belajar khusus diperlukan untuk membantu siswa kelas 4 dan 5 dalam menghadapi ANBK dengan lebih siap. Dilihat dari identifikasi kebutuhan, setelah saya menganalisis masalah, rendahnya pemahaman siswa terhadap teks bacaan dan soal matematika berbasis pemecahan masalah. Kemudian kurangnya latihan soal dengan format ANBK, minimnya strategi belajar yang interaktif dan menarik, kebutuhan akan pendampingan tambahan di luar jam sekolah. Kemudian dari pengumpulan data, dilakukan survei dan wawancara dengan guru kelas 5 untuk mengetahui tantangan dalam pembelajaran. Kemudian dilakukan juga wawancara kepada siswa untuk memahami kesulitan mereka dalam literasi dan numerasi. Selain itu, dilakukan wawancara kepada orang tua untuk mengetahui peran mereka dalam mendukung pembelajaran di rumah. Sehingga muncullah ide untuk membuat program bimbingan belajar siap ANBK, cerdas literasi, jago numerasi, dengan fokus pada penguatan literasi melalui pemahaman teks dan latihan soal berbasis ANBK, kemudian peningkatan numerasi dengan latihan pemecahan masalah dan konsep dasar matematika, serta simulasi ANBK secara berkala. Adapun sasaran dari program ini adalah siswa kelas 4 dan kelas 5 sekolah dasar yang membutuhkan peningkatan keterampilan literasi dan numerasi. Tujuan spesifik dari program ini yaitu meningkatkan kemampuan memahami teks bacaan, informatif dan fiksi, kemudian meningkatkan kemampuan berhitung dan bernalar secara logis, serta melatih siswa mengenal tipe soal ANBK dan strategi pengerjaannya. Dan dampak positif yang diharapkan dari program ini, siswa lebih mandiri dan percaya diri dalam mengerjakan soal literasi dan numerasi, peningkatan minat belajar siswa terhadap literasi dan numerasi, peningkatan hasil ANBK literasi dan numerasi, serta terbangunnya budaya berpikir kritis dan kreatif di sekolah dasar. Untuk strategi dan metode pelaksanaan dengan melakukan pendekatan blended learning, metode interaktif, latihan soal terstruktur, dan pendampingan individu. Dilihat dari sumber daya yang dibutuhkan, yang pertama sumber daya manusia, dibutuhkan fasilitator bimbingan belajar dan relawan pendidikan. Kemudian dari sarana dan prasarana, dibutuhkan ruang belajar yang kondusif, perangkat komputer atau laptop untuk simulasi ANBK, serta modul pembelajaran literasi dan numerasi. Kemudian dari sumber pembiayaan, dana mandiri, dan dari donatur. Adapun indikator keberhasilan dari program ini adalah 80% siswa mengalami peningkatan skor pretest dan posttest. Kemudian 90% siswa menunjukkan partisipasi aktif selama program. Yang ketiga, 75% siswa menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam menjawab soal ANBK. Yang terakhir, feedback positif dari siswa, guru, dan orang tua mengenai aktivitas program.
ide inovatif dan keterlibatan untuk program ini. Yang pertama adalah gamifikasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan guru kelas 4, 5, dan 6 atau dengan komunitas literasi. Yang ketiga, buku digital dan video pembelajaran. Dan yang keempat, workshop orang tua. Untuk membuat program ini agar berjalan dengan lancar, saya menyusun beberapa strategi pengelolaan. Yang pertama, strategi perancangan produk. Dengan melakukan survei kebutuhan ke guru, siswa, dan orang tua, merancang kurikulum dan modul berdasarkan indikator asesmen nasional, kemudian mengembangkan program dalam bentuk kelas tatap muka, online, atau blended, kemudian melibatkan guru berpengalaman dalam literasi dan numerasi SD sebagai tim pengajar. Yang terakhir, menyiapkan nama program, maskot, logo, dan tagline menarik sebagai branding awal. Kemudian strategi produksi yang saya lakukan, mendesain latihan soal dan kegiatan berbasis konteks kehidupan sehari-hari, kemudian membuat video pendek pembelajaran sebagai pelengkap sesi tatap muka atau daring, mencetak modul atau menyusun PDF interaktif yang bisa diakses siswa. Terakhir, melatih pengajar agar memahami isi modul dan pendekatan pembelajarannya. Strategi selanjutnya yaitu strategi pelayanan pelanggan. Yang saya lakukan menyediakan kontak admin khusus untuk menjawab pertanyaan dan membantu proses pendaftaran. Kemudian, membuat video pendek pembelajaran sebagai pelengkap sesi tatap muka atau daring. Kemudian memberikan laporan perkembangan siswa setiap 2 minggunya. Lalu, memberikan sesi konsultasi gratis untuk siswa yang mengalami kesulitan. Lalu menyediakan komunikasi 2 arah dengan orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, menanggapi keluhan atau saran dengan cepat dan penuh empati. Strategi selanjutnya yaitu strategi pengembangan berkelanjutan. Yang saya lakukan, meminta umpan balik dari orang tua dan siswa setiap bulan, kemudian melakukan evaluasi internal setiap akhir bulan bersama tim pengajar. Selanjutnya, menambahkan fitur baru seperti game edukatif, leaderboard siswa aktif, dan sertifikat digital. Yang terakhir, membuka program pelatihan guru mitra agar bisa mengembangkan cabang layanan di daerah lain. Strategi selanjutnya, strategi keuangan. Yang saya lakukan, membuat rincian biaya produksi, kemudian tentukan harga program sesuai pasar dan nilai yang ditawarkan. Lalu buat sistem cicilan atau diskon paket untuk menarik pelanggan. Kemudian gunakan aplikasi kas sederhana untuk pencatatan pemasukan atau pengeluaran. Yang terakhir, sisihkan dana khusus untuk inovasi dan promosi. Strategi terakhir yaitu strategi branding dan reputasi. Yang saya lakukan menjaga kualitas pengajaran dan hubungan yang baik dengan pelanggan, kemudian menggunakan desain visual yang konsisten seperti logo, warna, gaya, dan komunikasi. Lalu mengunggah konten-konten edukasi secara rutin di media sosial. Selanjutnya menampilkan testimoni dan dokumentasi kegiatan secara transparan. Terakhir, berpartisipasi dalam event pendidikan atau mengadakan seminar gratis untuk publik. Setelah menyusun strategi pengelolaan, saya juga harus memikirkan dengan matang strategi pemasaran agar program ini berjalan dengan baik. Terdapat banyak macam strategi pemasaran. Dari beberapa macam strategi yang ada, saya memilih strategi pemasaran. Yang pertama, strategi digital marketing. Yang kedua, strategi word of mouth. Dan yang ketiga, strategi testimoni pelanggan. Inilah beberapa alasan kenapa saya memilih strategi-strategi pemasaran itu. Kemudian langkah-langkah strategi pemasaran yang akan saya lakukan diantaranya strategi digital marketing dengan membuat akun medsos khusus bimbel, kemudian posting konten dengan rutin, lalu pasang iklan berbayar dengan target lokal sekitar lokasi bimbel. Terakhir, membuat website sederhana yang isinya info program, biaya, dan pendaftaran online. Untuk strategi word of mouth,
saya akan fokus pada pelayanan. Kemudian buat program bawa teman dapat diskon. Selain itu, minta siswa atau orang tua berbagi pengalaman di media sosial mereka. Lalu adakan event kecil seperti lomba mewarnai atau seminar gratis untuk memperkenalkan bimbel ke lebih banyak orang. Dan yang terakhir, untuk strategi testimoni pelanggan, saya akan meminta testimoni dari siswa atau orang tua setelah mereka belajar 1-2 bulan. Kemudian, posting testimoni di feed Instagram, story, dan website. Lalu buat video pendek berisi cuplikan komentar positif siswa atau orang tua dan upload secara rutin. Untuk teknik pemasaran kreatif, saya akan melakukan beberapa strategi seperti kelas coba gratis, video behind the scene, giveaway spesial pendaftaran awal, lalu testimoni cerita seru. Bapak Ibu semuanya, sekian pemaparan rancangan produk atau layanan yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya berharap program ini bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.